Sebentar, Kasih Pak Ibnu. Kasih Pak Ibnu. Sebentar. Kami Kasih tidak Pak mampu Ibnu. mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat karena kamu setan, iblis. Channel Hati yang Gembira hadir untuk menyangkal dusta, menyampaikan kebenaran, agar kebenaran itu semua orang boleh menerima dan semua orang boleh menerima keselamatan. Dukung terus channel Hati yang Gembira ini dengan cara like, komen, serta share. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Nanti kalau tak jawab munafik, tak jawab munafik kamu, baru kamu kelojotan nanti. Ada asik, ada saling. Gini, Pak Ibnu, Tuhan kamu siapa? Coba jelas, bikin tegas aja saya. Tuhan kamu siapa? Agnostisnya. Ya tuh, ya para rogo. Ketahuan. Tuh, nggak perlu banyak-banyak untuk mengetahui Pak Ibnu siapa. Saya tanya aja. Tuhan saya adalah agnostikus. Tuh, udah. Tak gitu jelas, udah. Nah, sekarang kau paham apa itu agnostikus? Saya senang ke Pak Ibnu ini gentle Tuhannya Theos. Kan di bohong Pak Ibnu, dia tadi dia mengatakan seneng sama Pak Ibnu, padahal hatinya nggak seneng tuh. Itu munafik namanya Pak Ibnu. Saya mau jelaskan. Sebentar. Dia bertanya apakah Yesus itu pencipta alam semesta. Saya mau jelaskan. Pak Ibnu senang Ya, saya dalam, senang Pak Ibnu karena Pak Ibnu mau dengar siapa pencipta di perjanjian lama? Tuhan Theos ya, betul, setuju lah. Benar itu, Pak. Theos itu bahasa Yunani. Apa artinya Theos? Pak Ibnu, kenapa sih di kitab Pak Ibnu itu bahasa Theos kok pakai nama Allah? Kenapa? Theos aja pakai. Kenapa Allah itu berbicara Arab kepada Musa? Kasih tahu saya. Sebentar. Itu kan kitabnya Pak Ibnu itu kan Theos ya. Jelas Theos. Kenapa di sini dibaca Allah? Jadi kayak cara baraban kan itu banyak di kitabnya Theos bahasanya. Orang Kristen lebih dulu diterjemahkan. Bukan itu jelasnya di kitabnya Theos. Anu jawab kalau orang Kristennya lebih dulu mengatakan Allah. Orang Kristen Arab. Bukan, itu kata Pak Ibnu kan bahasa Yunani. Waduh, berarti dia nyontek dong Pak Ibnu. Lebih dulu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti plagiat dong Pak Ibnu ya. Berarti dia plagiat ya Pak ya. Ya, di dalam Al-Quran itu dikatakan begini. Jangan bawa Al-Quran. Kau tanya, dengarkan dulu. Kau tanya itu orang penyembah berhala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Penyembah berhala itu mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca Al-Quran. Kau tidak tahu Al-Quran. Udah tua, Pak Ibnu sadar. Apalagi lu bocil nggak ngerti. Di dalam Al-Quran ada teks Nabi Muhammad. Kau tanya itu penyembah berhala. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Udah Pak Ibnu, nggak usah dijawab. Bocil nih nggak punya otak, jadi susah Pak Ibnu. Hehehe aja bisanya itu. Dia tidak tahu Al-Quran. Dia tidak tahu Al-Quran itu. Betul Pak. Iya Pak Ibnu. Kalau kadrun kayak dia nggak usah dijawab. Orang dia nggak mau jawab, nggak. Iya. Pak Bombom kayaknya. Apakah Harun bersaudara dengan Maryam? Pak Bombom kayaknya ini si Anu nggak bisa jawab. Dia nyerang Pak Ibnu terus, kayaknya nggak baik tuh kayak. Ini Pak Ibnu ya sih. Apakah pohon kurma bisa digoyang-goyangkan? Baru jatuh buahnya. Iya. Pak Ibnu. Jangan nyerang. Nggak usah nggak usah. Ini orang nyamar Pak Ibnu pakai sorban. Enggak, Pak Ibnu bukan nyamar. Pak Ibnu orang yang mencari kebenaran. Apakah matahari terbenam? Yang besar mah, yang besar. Gini aja, simpel aja. Cager, Tuhan kamu siapa? Nggak bisa jawab udah itu mah.
Udah ditanya Tuhannya itu apa artinya? Tuhannya artinya apa di situ? Ya, Udah. Tuhan dulu. Pak Ibnu Apa jawab penjelasannya dulu. Tuhan? Tinggal siapa? Tanya Sebutkan dulu siapa. Tuhan dulu, biar baru bisa dijawab. Ah, kau ini Anu panas, anu Tidak panas. ada Allah Anu kecuali panas. Tuhan. Tidak ada Allah kecuali Tuhan. Tuhan kamu siapa? Jawab. Pak Ibnu, wah berarti ada yang plagiat dong Pak Ibnu kalau Allah itu dipakai oleh orang ortodok dulu abad pertama. Berarti Jangan ada yang kau plagiat dong. Penyembah berhala dia pakai, penyembah berhala. Dia penyembah berhala itu dia pakai. Waduh, Pak Ibnu. Ada Wah. ayatnya di dalam Pak Al-Qur'an. Ibnu. waduh. Orang-orang Setuju, Pak, munafik kayak setuju. Pak Idun masuk neraka Aku jahanam. Penyembah tuh. berhala pun diplagiat Pak. Penyembah berhala pun diplagiat juga. Waduh, kebangetan. Orang-orang munafik Wah. lagi ini. Aduh, udah tua. Aduh, Pak Ibnu mantap, Pak Ibnu cerdas, Pak Ibnu nih. Yang baleguk saha ya, mah. Pakai kopiah haji apain? Ya. Nyamar. Ilmunya dari mana? Ilmu. Saya ilmu. Oh, ilmu. Apa patokannya? Kau pintar lebih dari soal Tuhan. Ilmunya dari mana? Op. Tuhan kamu Oi, siapa? naon? Tuhan kamu siapa? Jawab. Tuhan kamu siapa? Tuhannya, Begini, Tuhan kapan apa ini? istilah Tuhan? Pak Ibnu. Jawab. Saya mau tanya dulu. Kapan istilah Tuhan muncul? Pena. Tuhan aku Tuhan pena. itu baru muncul, istilah Tuhan baru muncul di abad ke-17 Betul. oleh Pak Ibnu. penelitian. No, Tuhan Itu kamu bahasa siapa? Indonesia, bahasa Jawab. Melayu, Tuhan. Pena. Tuhan aku. Terus gimana? Pantesan. Kok pantesan? Tuhan kamu manusia ya. Allah ciptaan pertama siapa? Ciptaan Tuhan pertama kamu Allah siapa? siapa? Pena. Pena kan? Nah, aku percaya pena. Ayo. Ya. Sob. Kok seri? Itu Tuhan aku pena. Oh, pena. Oh, Ya. hebat. Oh ya, terus? Aris itu saha Tuhana. Oh, gini. Tuhan kamu Yesus. Pena, aku udah jawab pena. Bukan. Tuhan kamu Yesus bukan. Pena, Jawab. iya. Pena. Yesus bukan. Ya, Yesus. Yesus itu Tuhan. Yesus. Tuhan. Kalimatullah Itu itu. Tuhan. Yesus. Sebentar. Begini, Iya. apakah kamu Itu ya, mencret ya. kalau Yesus? Ya, itu sebentar. Yesus berdoa sama Bapak. Bapak itu siapa? Masa Ya. Tuhan berdoa sama Bapak? Yesus sama Bapa itu satu kekuasaannya. Jadi Yesus itu Bapa itu Yesus dalam kekuasaan. Dah. Yesus Apalagi? Bapak bukan. Tuh, masa Tuhan Yesus berdoa sama itu Tuhan? kekuasaannya sama seperti Bapa, Bapa juga kekuasaannya sama seperti Yesus. Udah, apa lagi? Pena. Itu pena itu. Sok. Kok seri? Gila lagi. Ya, kalau gila kalau salah. saya batu deh. Nah, ada batu sama api, kayu terbakar sama batu. Nah, itu ada juga tuh. Ada yang percaya itu adalah orang-orang penyembah dewa-dewa batu dengan pohon terbakar. Itu terjadi tuh di tahun apa di 6 sama 7 century. Baca sejarah. Baca sejarah yang percaya sama batu Anu baca itu dengan anu pohon dari terbakar. Ibu. Pohon terbakar Coba, itu bisa anu baca disaksikan anu oleh batu. dari Ibu Marin lalu itu. Anu baca. Oh. Coba anu baca itu anu. Pak Ibu itu orang munafik dah tuh. Anu sing sopan sia. Buset deh kasar banget sia. Kapolot teh. Udah tua tapi Kalau udah tua lagi untuk ini. anu mah cocok-cocok aja, Pak. Ya, Pak Ibnu bicara sama si anu Pak Ibnu. Bertanyalah, apa pertanyaanmu? Ya, silakan. Oke, Mantap. Pak Ibnu. Mantap. Ayo. Bentar. Oke. Pak Ibnu jawab ya. Ya. Di Galatia. Hajar Pak Ibnu. Sebentar. Yang lain diam dulu. Sebentar. Ayo, Seru. Sebentar, Pak Ibnu di Galatia tersebut di jelas ayatnya ada. Terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Benar ada ayat itu Pak Ibnu? Benar nggak? Ya, itu di perjanjian lama. Iya, terkutuklah orang yang tergantung Disalib. dari salib. Yesus disalib kan? Disalib nggak? Disalib. Oh, berarti Yesus orang terkutuk dong. Bukan begitu, tapi menerima kutuk. Tidak boleh kita mengatakan terkutuk, dia terkutuk, tapi menerima Yesus kutuk. menerima kutuk dari siapa? Menerima kutuk dari siapa? Manusia. Ya, karena
Yesus menerima Karena kutuk kan dari siapa? ini jalan ceritanya. Itu kan pada waktu penciptaan Adam itu. Itu kan Adam seharusnya dibunuh, dimatikan. Jadi kutuk mati itu dialihkan ke tanah. Begitu maksudnya. Ya, jadi pada waktu darahnya Tuhan Yesus itu menetes, pada waktu dia ditusuk lambungnya itu, disitulah tanah dicuci. Di situ gunanya penebusan. Jadi dosa bumi. Oke, gini, ya. Pak Ibnu, Yesus itu mengorbankan diri atau bunuh diri? Bunuh diri atau dibunuh? Bunuh diri atau dibunuh? Ya dihukum mati. Oleh siapa? Kenapa dia dihukum mati? Karena orang Yahudi pengikutnya Musa itu dia menuduh dan sudah menetapkan bahwa Tuhan Yesus itu mensetarakan dirinya dengan Allah, dengan Elohim, bukan Allah. Sebab di perjanjian baru, perjanjian lama tidak ada istilah Allah, tidak ada. Jadi jangan kau pakai istilah Allah. Oke. Berarti kalau logikanya jangan kau gunakan Allah di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya, yang apa. Jadi jadi Yesus itu mau dibunuh orang umatnya Nabi Musa ya. Iya, pengikutnya Nabi Musa. Iya. Karena kenapa diri dengan Allah. Iya, karena memang orang-orang pengikut Nabi Musa itu tidak memahami apa yang diyakini oleh orang Kristen sekarang ya. Yesus itu setara dengan Allah, betul ya. Jadi dibunuh gitu ya. Ya. Betul ya, Pak. Ya. Tapi penyebab utamanya itu juga salah satunya itu baru salah satu. Yang lainnya itu karena dia bisa membangkitkan orang mati. Pengikut Musa itu ada yang menyaksikan itu. Dia lapor ke ketuanya. Jadi dia berdiskusi di situ. Bahwa kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa tidak ada pengikut kita. Gini, Pak Ibnu, gini. Sebentar, Pak Ibnu. Karena terbukti dia punya. Ya. Mantap, Pak Ibnu. Mantap. Sebentar. Pak Ibnu gini, kalau menurut Pak Ibnu, ajaran Nabi Musa dan orang-orang Yahudi, pengikut Nabi Musa itu ajaran yang benar, konsep ketuhanan benar nggak? Ajaran Nabi Musa benar, ajarannya benar, ya. Ajarannya Muhammad benar, karena saya teologi. Gini, Pak Ibnu, kalau memang ajaran orang Yahudi, ajaran Nabi Musa benar, Pak, ojo bawa Muhammad dulu, Pak. Ya, baik. Sebentar, jangan nimbrung dong. Kalau ajaran Yahudi, ajaran Nabi Musa benar, berarti ajaran orang Kristen salah dong? Enggak, kedua-duanya lebih benar Tuhan Yesus, lebih benar daripada dibanding dengan ajaran Musa. Lebih hebat ajaran Yesus daripada ajarannya Musa. Apa ajaran Yesus yang lebih hebat dari ajaran Musa? Apa? Hebat, Pak Ibnu. Kalau ajarannya Musa itu sulit dilaksanakan. Karena hukum Taurat itu berat. Kau tidak tahu Taurat. Yang lainnya 613 itu ya, Pak ya. Pak Ibnu pengikut Yesus bukan? Iya. Ya mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan. Amin, Pak Ibnu. Pak Ibnu, gaspol Pak Ibnu. Haleluya. Gaspol Pak Ibnu. Itu mengusir setan. Haleluya. Tuhan Yesus mengusir setan. Sedangkan di kitabmu itu di kitab hadis itu ada setan di dalamnya. Sebentar ya. Gaspol Pak Ibnu, mantap. Pak Ibnu merdeka. Hidup Tuhan Yesus. Gaspol Pak Ibnu. Bentar, Pak Ibnu pengikut Yesus jati bukan? Ya kepinginnya sih begitu, tapi haleluya, gaspol Pak Ibnu. Selalu mendoakan Pak Ibnu terbuka semua hati dan pikiran. Mantap, Pak. Pak Ibnu sebentar. Kata Yesus, menyembah Allah Tuhan satu-satunya, hanya Allah Tuhan satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus adalah utusannya. Kenapa kata-kata Yesus yang diikut oleh Pak Ibnu? Kan Pak Ibnu pengikut Yesus. Kenapa bertentangan dengan apa yang diperintah oleh Yesus? Jawab. Bagaimana pertanyaannya, ulangi dulu supaya saya paham. Kata Yesus, Allah itu Tuhan satu-satunya yang benar, dan Yesus Kristus sebagai utusannya. Itu jelas ada ayatnya. Kenapa Pak Ibnu? Istilah Allah, tidak ada istilah Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu di Bible ada.
Buka Pak Bom. Di Yohanes Kau 17 korban ayat 3. Oh, kau yang buka. Kau yang korban terjemahan. Mati gue anu ajar ini. Pak Ibnu, jos Pak Ibnu, jos Terbukti ya, korban terjemahan mereka ya, RT iya, iya. Iya, Dan Pak kita- Ibnu nomor uno, Pak Ibnu. Bukan diucapkan oleh Allah, bukan. Iya. Kalau Pak Al-Quran. Ibnu nomor uno, Pak Ibnu. Jos nomor uno, Pak Ibnu. Sincero. Sebentar. Pak Si Ibnu, anu Pak Ibnu, jeblok dihajar. sebentar. Pak Ibnu, Yesus berdoa sama Bapak. Yesus berdoa sama Gimana? Bapak. Itu di ayat di Bible Bagus banyak. pertanyaannya. Ya, Yesus Ya. berdoa sama Bapak. Betul. Kalau Yesus Tuhan Ada juga- pencipta alam ada semesta, juga ngapain doa berdoa dari sama pihak lain? Oh, begini pengertiannya saudara, berdoa Gimana? kepada Bapa itu boleh. Berdoa Itu- kepada Yesus itu boleh, karena yang menjawab doa itu Yesus. Sekalipun kau berdoa kepada Bapa, karena Bapa tidak dilihat dan tidak didengar suaranya. Yang melaksanakan, Haleluya. Ayatnya tadi. misalnya kamu berdoa minta gelas, yang Puji memberikan itu Tuhan. Tuhan Yesus, bukan Bapa. Begitu. Gini Pak Ibnu, Tuhan pencipta alam semesta, Pak Ibnu Yesus sama Kau minta Bapak. gelas sama Wah, Tuhan, Ya, sebentar. sama Bapa. Iya. Yang memberikan gelas Weh, itu. mantap Pak Ibnu. Pak Ibnu, Mantap Pak sebentar, Ibnu. sebentar. Udah dipenuhi Roh Yesus Kudus yang Pak Ibnu. menjawab. Iya, mulai Pak nih. Ibnu. Belum Pak dibaptis air aja udah begini nih, apalagi dibaptis air, Pak. Ah. Ya, mendingan ini Pak, jadi Kita kita ini selalu mendukung karena kebenaran. Roh dan kebenaran ada di Wah, Pak Ibnu udah. sekarang. Pak Ibnu. Nandar, kamu apa nggak malu ya udah ditenggelamin sama Pak Ibnu segitu dalam masih aja ngeyel. Aduh, hancur. Sebentar, ini jangan framing ya, teman-teman. Ya, Jangan framing. sama Pak Ibnu kamu udah nyungsep begitu Pak masih Ibnu. ngeyel. Aduh, aneh aja kamu Nandar. Mantap Pak Ibnu. Terima kasih Pak Pak Elsadai. Ibnu. Terus berkati. Yesus nggak pernah pakai tabir Pak Ibnu, langsung bisa dipegang, bisa dirasakan. Pak Ibnu, kalau Yesus Ya, memang Tuhan pencipta alam semesta, ibunya Tunggu Yesus karena ada menyembah suara Yesus motor, nggak? saya tidak dengar. Tunggu Pak, diulang karena ada suara motor. Pak Ibnu, Ya, Pak Ibnu, ya. apa kalau Pak Ibnu meyakini Yesus pencipta alam semesta, ya kenapa Yesus berdoa sama Bapak? Masa Tuhan Bukan pencipta alam begitu semesta berdoa sama jalan Bapak? ceritanya, Pak. Itu di Bible ayatnya ada. Penciptaan alam semesta itu ada penjelasannya di mana? Di Ya perjanjian siapa? lama. Ya, Kau di gini. perjanjian baru otakmu. Iya. Pencipta alam Siapa yang semesta. mencipta di Bentar. perjanjian lama itu? Iya, oke. Mantap, Pak Ibnu. Yahweh. Pak Ibnu, Itu Mantap Pak Ibnu. pencipta alam semesta di perjanjian baru itu siapa? Di perjanjian lama, kalau masalah penciptaan alam semesta. Nah, Jangan kau bawa ke perjanjian baru. Ini mau Penjelasannya ada di perjanjian lama. Offset ya Pak Ibnu ya, offset ya itu ya. Kartu kuning Pak Ibnu. Pak Ibnu, aku bantu. Itu pena, Pak Ibnu. Pena itu yang menciptakan Pak Ibnu. Pena. Biar kita diam dulu, biar si Anu dan Pak Ibnu. Sebentar. Mantap. Pak Ibnu, Ini dengarkan baik-baik. Jangan kau kacaukan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Kalau mau bertanya tentang siapa yang menciptakan alam semesta, tanya perjanjian lama. Kitab Kejadian, di situ penjelasannya. Pak Ibnu. Begitu. Weh, Pak Ibnu ini. Sebentar, iya, Pada sebentar, waktu jangan itu master ini. Bom ini. Belum Pak Bom, digunakan. Yang masih digunakan itu adalah Yahweh, YHWH. YHWH itu Ibnu, artinya sudah dikirim stiker Pak Ibnu. Aku ada melakukan apa yang aku kehendaki. Begitu. Waduh. Woi, Pak Ibnu dapat bonus dari Elsadai 200.000. Weh, luar biasa. Wah, hebat. Tak gitu dong. Kalau mau diskusi dengan saya pasti dapat saweran. Pak Ibnu udah. Pak Ibnu jelaskan ke saya ya. Pak Ibnu kan menuhankan Yesus, ya. Tapi Yesus punya Tuhan.
Bingung Oh, kan? nggak ada. Enggak ada, betul Pak Ibnu. Ada. Diam, ada. Jadi Balak kayak enak. diulang saja jalan ceritanya. Diam. Diulang saja jalan ceritanya begini. Kenapa orang Yahudi mau menyalib itu Tuhan Yesus? Yesus. Apa sebabnya? Ayo Pengikutnya apa sebabnya melapor kepada pemerintah supaya itu orang disalib. Gini Pak Ibnu, kalau saya Jawab, jangan ini, jawab. Iya akan saya jawab, akan saya jawab. Saya mah selaku Muslim Pak Ibnu mempercaya Yesus itu Mesias, seorang nabi, ya. Tapi bukan Tuhan pencipta alam semesta, bukan. Itu mah ajaran pagan Romawi. Ya, itu mah. Begini supaya saya jelaskan apa itu Tuhan. Tuhan itu adalah oknum yang menerima kuasa dari Bapa. Bapak itu siapa? Bapak itu siapa? Siapa itu Betul Bapak? Pak Ibnu. Bapak adalah Elohim yang tak terjangkau oleh pengetahuan kita. Ada di dalam kitab Ayub. Elohim yang maha besar yang tak terjangkau Elohim oleh itu Yesus pengetahuan bukan. kita. Jawab, Elohim itu Yesus bukan. Bisa dinamai Elohim. Itulah pentingnya. Iya, Elohim itu Yesus bukan. Elohim Sudah jawab. Segitiga. Ke dalam garis segitiga. Mestinya saya tunggu dulu. Diam kau. Begini segitiga itu ke dalamnya. Kalau dalam bahasa bisa ditulis di situ God, bisa juga ditulis kalau terjemahannya, bisa juga ditulis Elohim, bisa juga ditulis Deus, itu bahasa Latinnya, ya. Bisa juga ditulis Theos di tengah-tengah itu yang dimaksud hakikatnya satu, artinya namanya bisa dinamai Allah. Bedakan antara dinamai dengan zatnya Allah, dirinya Allah. Itulah sebabnya tertulis mengatakan Bapa bukan anak. Tetapi dalam hal menyelamatkan, sang anak bisa menyelamatkan. Karena kuasa penyelamatan dan penghakiman diberikan kepadanya. Oh, dengar itu. Ibnu gini. Saya pelajari ya. Ternyata konsep ini konsep pagan Romawi. Tidak ada pagan. Beda dengan pagan, beda. Itu di Yunani, di Mesir dulu ada Trinity gitu. Saya jelaskan dulu apa itu pagan. Begini pagan itu. Raja Romawi mengakui dirinya Theos, Tuhan. Theos juga. Saya Tuhan. Maka rakyatnya disuruh menyembah kepada dia. Antara dia dengan dewa yang tertinggi itu ada roh. Jadi mereka juga berbicara tentang roh. Roh yang paling tinggi itu dewa yang paling tinggi misalnya dewa Zeus. Nah, si anak raja ini, Raja Romawi ini mengakui saya ini anaknya dewa Zeus. Jadi untuk melawan ajaran ini maka muncullah ajaran Trinity yang sebenarnya udah kejawab sekarang, bener ya, berarti bener Pak. Jadi melawan ajaran pagan. Iya, betul Pak Ibnu hebat. Jadi memang itu ini ya serapan ajaran pagan, berarti ada juga mengakui dirinya Theos. Saya anaknya dewa Zeus. Saya Tuhan. Ajaran pagan berarti ya bener ya. Ada anak bapak, anak itu ya. Mana mau liurnya, tengarti. Ngerti Pak. Bodoh sekali ya. Bodoh sekali ya Pak ya. Aduh. Aneh. Yang pagan itu Pak, yang pagan itu yang percaya. Nih, yang pagan itu yang percaya bahwa api pohon yang terbakar itu dia berkata-kata. Nah, batu itu saksinya. Itu pagan. Jangan itu nimrung. Tapi pena itu adalah yang menciptakan segalanya. Atau dikasih saja ayat pamungkas. Atau dikasih ayat pamungkas. Pak Ibnu. Kasih pamungkas Pak. Kasih Pak Ibnu. Kasih Pak Ibnu. Sebentar. Kamu tidak mampu mengatakan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat karena kamu setan, iblis. Amin. Betul Pak Ibnu. Hidup pena, Pak. Hidup pena. Hidup hotel.
Adakah buktinya? Adakah buktinya di dalam Al-Quran? Ada. Haleluya. Allah mengusut setan kepada orang kafir. Haleluya. Adakah buktinya di hadis? Ada. Pak Ibnu memang makin top, Pak Ibnu. Dicas terus Pak Ibnu, top Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu. Thank you Pak Caranya Ibnu. mantap. Kita juga jadi terus mengingat. Pak Ibnu, Iya. terus terang dong, jangan sok-sok jadi muslim. Kalau oten mah oten, Iya. udah ngapain nyamar. Bukan urusan lo gitu Pak Ibnu. Memang Pak Ibnu itu, Pak Ibnu itu muslim tapi dia bukan Islam. Mantap Pak. Gitu dong. Sebenarnya saya ingin tahu aja Pak Ibnu siapa. Cuman udah jelas sekarang Pak Ibnu memang orang. Hebat Pak Ibnu. Pak Ibnu makin hari Kalau makin saya orang tajam. Kristen, amin. Amin. Kalau saya orang Kristen. Kalau Ya saya udah. pengikutnya Tuhan Yesus, amin. Karena saya diselamatkan. Iya udah. Yang menjadi masalah itu begini. Jangan Orang nyamar mengaku Kristen, dong. baru Jangan Tuhan sok Yesus tidak nyamar. Bukan yang menjadi Nyamar masalahnya dong. sebegini. Saya mengaku Kristen. Tapi Tuhan Yesus tidak mengaku. Ya itu yang menjadi masalah. Betul Pak Ibnu. Nah itu yang menjadi masalah. Pak Ibnu itu orang Kristen. Ya, Mudah-mudahan ngaku-ngaku ini Pak Ibnu, kayak ngaku-ngaku cinta Yesus tapi Yesus nggak cinta, kan bertepuk Iya. sebelah tangan ya Pak. Ih, si Anu baleguk. Pak Ibnu. Itu Pak namanya Aduh, ngepet Pak, ngepet. Iya. Cintaku bertepuk sebelah tangan, ngaku-ngaku cinta Yesus. Yesus bilang, "Enyako dari hadapanku baleguk," gitu. Pak Ibnu. Kita pemakan babi, ada babi yang ngepet tapi Pak. Pak Ibnu. Yesus tidak makan babi. Yesus suka sholat. Yesus menyembah Tuhan Allah. Kenapa Pak Ibnu? Wah, digiles sama Pak Ibnu. Itu bacaan wajibnya apa Yesus sholat itu Pak? Berapa rakaat gitu Pak Ibnu tanya Pak Ibnu sholatnya? Kalau Pak saya Ibnu jelaskan, sholatnya semakin banyak orang Islam tidak salat. Jangan dijelaskan. Oh. Lanjut Pak Ibnu, lanjut Pak Ibnu. Pak Ibnu. Kalau memang Pak Ibnu Kristen, Minum air putih dulu Pak Ibnu. Minum air putih dulu biar nggak serak. Ya. Kopi ya Pak, kopi. Mantap Oh, kopi. Kopi, Yes. kopi. Yes. Kopinya kental nih Pak. Pak Ibnu Ayo itu mana sawerannya buat Pak Ibnu nih buat beli kopi. Pak Ibnu udah tua, masuk neraka lagi. Jadi orang munafik. Gak sok tahu dia Pak Ibnu, sok tahu Pak Ibnu. Saya jelaskan dulu munafik. Apa itu munafik di dalam surah Al-Baqarah? Itu di dalam surah Al-Baqarah itu maksudnya itu begini. Ada orang datang kepada kelompok penyembah berhala. Dia mengatakan di situ, dia mengatakan kepada kelompoknya itu, saya bukan Islam, saya hanya main-main tadi di situ, mengaku Islam. Kalau dia ke Islam, kelompok Islam, dia mengatakan, oh saya Islam, saya tadi di situ menjelek-jelekkan itu penyembah berhala. Nah, itu baca baik-baik itu surah Al-Baqarah. Tapi Pak Ibnu menurut saya Pak Ibnu penyembah berhala. Pak Ibnu, aku tambahin juga yang munafik Pak. Kalau belum berjaya, dia bisa kemana aja Pak. Bisa ke Jewish, bisa ke Islam, bisa kemana-mana. Begitu berkuasa, taslim taslam Pak. Taslim taslam. Begini. Salah satu penyakit munafiknya itu orang Islam. Begini penyakit munafiknya itu orang Islam. Di mulutnya dia mengatakan Tuhan, di kepalanya Allah. Bermasalah sekali. Tuh gitu. Coba Pak Ibnu, coba. Di mulutnya Yang Pak, diulangnya Pak. Bermasalah itu. Sebentar, diam. Ulang Pak. Silakan Pak. Ulang dari awal Pak, supaya kita Di mengerti. mulutnya Tuhan, di kepalanya Allah. Itu umat siapa itu? Umat siapa yang bilang? Umat siapa Pak? Itu umat siapa Pak? Jangan. Bilang aja umatnya si Anu Pak. Umat si Anu. Sekarang saya udah yakin, ini sukanya tajam Pak Ibnu makin tajam memang. Juga yang pemungkas Udah, kalau kalau Alkitab mengatakan pengusir setan, sedangkan di hadis mengatakan ada setan di dalam diriku begitu. Pak Ibnu gondrong sekaya Yesus. Pak Ibnu mantap. Pak Ibnu gondrong. Haleluya Pak Ibnu.
kalau ada orang mengatakan seperti Tuhan Yesus. Gaspol Pak Ibnu, remblong Pak Ibnu. Pak Ibnu, dasarnya Pak Ibnu menuhankan Yesus apa dasarnya? Ya penjelasan dari kitab-kitab suci, dari teologi. Mana buktinya Yesus Tuhan, mana? Buktikan saya ayatnya atau misalnya bisa membangkitkan orang mati. Iya, memang kalau membangkitkan orang mati dari Tuhan gitu, Tuhan pencipta alam semesta, bukan? Kan begini Pak, orang Yahudi itu kan dia mengatakan aku ini Alfa Omega. Nah, itu dari ucapannya sendiri. Bukan menunjukkan Yesus sebagai Tuhan, menyatakan Tuhan Alam Cipta. Justru Yesus banyak saya lihat di Bible itu Yesus menyatakan sebagai utusan Tuhan. Jelas banyak ayatnya itu. Aku Alfa Omega. Itu kan gara-gara itu juga marah orang Yahudi pengikutnya Musa. Ya pastilah. Masa Tuhan jadi manusia gimana urusannya dari mana? Pasti orang Yahudi marah tuh dong. Ya. Konsep dari mana itu? Ya tapi apa yang beliau Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan dihukum di mana kamu akan dibantai, di mana orang yang membantaimu itu dia merasa mengabdi kepada Allah. Ya kamu akan mati dalam dosamu Pak Ibnu. Kamu mati dalam dosamu begitu Pak Ibnu. Ada juga ayat yang berbunyi. Pak Ibnu, mana Yesus menyuruh Pak Ibnu untuk menyembah dia, mana? Nggak ada. Pertanyaan itu menyembah. Tidak ada di dalam Al-Quran istilah menyembah. Catat baik-baik itu. Al-Quran udah ini jangan bawa Al-Quran banget. Mana? Ya. Pak Ibnu. Kalau begitu pertanyaannya begini. Mana? Apa itu menyembah? Saya tanya dulu. Bukan menyembah, udah aja. Sebentar. Karena kalau di dalam Alkitab, di dalam perjanjian baru dikatakan, kalau mau masuk surga, taat kepada perintah Bapa. Bukan dikatakan di situ menyembah. Bukan jangan bawa surga itu bahasa orang Islam, bahasa Kristen aja pakai. Ya gantian lo nanya mulu, giliran ditanya lo nyerah. Ya wae kami. Saya sudah katakan tadi bukan persoalan menyembah. Kalau di Alkitab itu sawer. Kalau mau masuk surga, taat kepada perintah Bapa. Tetapi kita sebagai manusia tidak mungkin mampu kita taati semua perintah Bapa, tidak mungkin, mustahil. Nanti itu mengingkari perintah Yesus, tahu nggak? Karena Yesus harus melaksanakan perintah Bapa. Makanya kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Sok tahu lo. Kalau ditanya, jawab dong sekali-sekali. Dari tadi nggak jawab. Iya. Nanya mulu, ditanya. Itulah munafik Pak Ibnu, pengecut tuh Pak Ibnu tuh. Iya. Maunya bertanya kayak lagunya siapa itu? Maunya digoyang, nggak mau goyang. Maunya digoyang, nggak mau goyang. Itu kelakuannya si Pak Ibnu. Dah gantian nanya Pak Ibnu. Kalau nggak mau ditanya, diem aja Pak Ibnu. Dah cukup. Pak Ibnu. Saya tanya gantian. Bagaimana? Coba jelaskan. Mantap. Ulang pertanyaannya apa? Ulang pertanyaannya ulang. Benam di lumpur hitam. Ayo, tanya sama Kadron nih. Orang tua nanya sama Kadron. Oke, jawab Pak Ibnu tahu nggak ajaran Pak Ibnu? Udah dijawab dulu itu. Tolong jelaskan, matahari kok tenggelam di dalam lumpur itu, apa lumpur Lapindo atau lumpur mana itu? Lumpur hitam. Ayo jawab. Pak Ibnu tahu nggak ajaran Pak Ibnu itu di Israel dilarang, dipidana? Udah dijawab dulu, Pak Ibnu nanya, lu nanya mulu, jawab dulu Pak Ibnu, kasihan gantian lah. Orang itu ada yang percaya, ada yang tidak percaya, begitulah faktanya. Ya kenyataannya Pak Ibnu di sana diundang-undangkan kalau mengajarkan tentang Yesus di sana di penjara, tahu nggak? Jangan dijawab Pak Ibnu, belum dijawab dia. Itu ada tuh ramu sekarang tuh. Nggak usah dijawab. Enggak lah, saya rasa enggak ada berita begitu. Enggak pernah saya dengar. Israel itu, berita Israel sekarang ramai tuh. Kalau mengajarkan tentang Yesus, penjara, dipidana di Israel. Lumpur hitam dulu. Jadi jangan mengais-ngais Israel, Yahudi. Mereka itu benci sama Pak Ibnu itu. Benci banget sampai mengajarkan ajaran itu di penjara. Tahu nggak? Nggak ada Pak Ibnu, nggak ada yang benci Pak Ibnu. Ya, nggak ada. Jangan dijawab Pak Ibnu. Jangan Pak. Itu kenyataannya udah undang-undang, ada undang-undangnya tuh. Peraturannya udah peraturan.
Wah, Pak Ibnu, teman-teman banyak sudah kirim pulsa data di Pak Ibnu itu. Pulsa banyak. Kalau pemerintah Israel dalam hal ini pengikutnya Musa berani mengatakan ajaran Kristen, ajarannya Tuhan Yesus itu salah, tunggu saja penghukumannya. Haleluya Pak Ibnu. Harus karena orang Yahudi itu lainnya dalam hal penghukuman. Kalau saya baca di Perjanjian Lama, sampai 4 keturunan itu akan dihukum. Karena dia umat kesayangan Tuhan. Jadi harus beda hukumnya dengan orang-orang non-Yahudi. Beda itu. Beda aturannya. Sampai 4 keturunan dihukum. Jadi orang Yahudi itu harus dia berhati-hati melakukan dosa. Tidak boleh sembarang. Karena dosa Bapak ditanggung sampai 4 generasi keempat. Pak Ibnu, kalau Yesus itu menebus dosa manusia, benar itu? Caranya ditebus dosa di Perjanjian Lama bagaimana? Itu Pak Bombo lebih tahu karena masalah korban. Ya gini, katanya Yesus itu bagaimana caranya umatnya Musa kalau melakukan dosa? Iya, gini. Itu jelas. Iya. Pertanyaan paling hebat begini. Kenapa Yahwa memerintahkan kepada Abraham untuk menyembelih Ishak? Jadi gambaran tentang bahwa manusia mau dikorbankan sudah ada lebih dulu. Supaya orang percaya kepada adanya penyaliban itu. Ya. Pak Ibnu. Mantap. Kepada Musa, kepada Abraham untuk menyembelih anaknya. Mantap Pak Ibnu. Namanya tipologi ya Pak Ibnu ya itu ya. Nah, sudah ada semacam Tuhan. Iya. Pak Ibnu. Mencret Pak. Itu Nanda udah mencret Pak, udah belum cebok-cebok itu Pak. Pak Ibnu, sebentar. Kalau hukum Islam diterapkan, kalau dipotong tangannya siapa yang cebok? Itu kan hadis. Jangan disangkal hadis. Nabi Muhammad mengatakan, kalau anakku bersalah, anakku mencuri Fatimah, aku sendiri mau memotong tangannya. Tapi timbul pertanyaan, kalau dipotong tangannya siapa yang cebok? Pak Ibnu cerdas, Pak Ibnu. Yang mau nyebokin si Anu Pak katanya Pak. Pak Ibnu, jangan. Aduh, kamu dibuat mainan sama Pak Ibnu. Karena sepertinya memang sulit dikerjakan. Iya, Pak Ibnu. Memang otak manusia mau ngelawan Yesus nggak mungkin Pak, nggak akan bisa. Otak manusia ini yang bisa cuma menyesatkan aja Pak. Menolak sudah terus. Ada parameternya. Tidak ada orang Arab menerima di Nobel, tidak ada. Sudah ada parameternya. Sudah ada alat ukurnya. Bentar, ya udah. Pak Ibnu, Yesus manusia bukan. Tapi luar biasa loh Pak Ibnu, malam ini Nanda dicebokin sama Pak Ibnu. Terima kasih Pak Ibnu, baik sekali Pak Ibnu. Bukan dicebokin, diberakin. Telepon saya, Nanda sih telepon saya. Yesus manusia bukan. Yesus manusia luar biasa Pak Ibnu. Pak Ibnu, Yesus manusia bukan. Jawab. Cukup dulu. Gitu Pak Ibnu. Cukup gitu Pak Ibnu. Cukup. Bukannya Pak Ibnu nggak bisa jawab. Dia nggak jawab di pertanyaan. Saya sudah jawab masalah itu terkait dengan kromosom. Terkait dengan, kau tahu apa itu kromosom? Kan mungkin kamu tidak tahu, tidak pernah baca-baca. Si Anu taunya oncom Pak, oncom. Yesus manusia bukan, jawab. Yesus itu manusia bukan, jawab. Berapa kromosomnya Tuhan Yesus? Berapa? Ya, tinggal jawab.
Manusia bukan? Luar biasa Pak Ibnu. Betul, namanya manusia itu kromosomnya harus 46 sabar. Pak. Sabar. Manusia, kau sendiri tidak mengenal manusia. Apa itu manusia? Kita dengar saja biar Pak Ibnu dengan Abnu dengan Anu biar aja. Ini sudah mulai. Ini si Anu sudah mulai sini si Anu. Ya sebentar. Sudah nanti lengkap lagi. Baru kita Oke. Terus terang saya ingin penjelasan dari Ibnu. Nah, kepada si Anu saya minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Tapi begitulah penjelasan saya. Iya, oke Pak. Enggak apa-apa, bagus Pak Ibnu, bagus. Pak Ibnu, tolong jelaskan saya, Yesus itu manusia bukan? Saya tidak dengar kecil. Hujan Pak, hujan di sini suara saya ini. Iya, Yesus itu manusia bukan? Ya saya bisa menjawabnya Pak, tapi nantilah lain kali lagi. Ya, tinggal jawab. Sudah pernah di channel di waktu-waktu sebelumnya ini saya permasalahkan itu. Pertanyaan saya yang pertama itu apa itu manusia begitu kan sudah pernah. Jadi untuk menjawab itu mudah sekali, semudah membalikkan telapak tanganku. Amin. Amin, betul Pak. Mantap Pak Ibnu, mantap. Pak Bombom kayaknya udah cukup ya. Pak Ibnu juga udah capek. Ya, Pak Bombom, terima kasih Pak Bombom karena si Anu mah nggak jawab apa-apa sama sekali dia. Licik. Iya. Dasar Anu sudah keok. Sudah keok. Udah diberakin dan pengecut ya. Mau minta dibersihin lagi sama kita. Lu bersihin sendiri tuh nya. Anu. Saya lagi makan nih Pak. Nggak apa-apa Pak. Tapi kalau Ibnu, Tuhan juga dibilang masuk kamar tutup kunci pintu itu. Ya Pak Ibnu, terima kasih Pak Ibnu ya. Pak Ibnu, terima kasih penjelasan Pak Ibnu, mantap ya. Saya juga dapat pelajaran baik dari Pak Ibnu ya. Dan teman-teman ya tetap dukung Pak Ibnu dengan cara kirim. Jangan mau dibodoh-bodohi sama orang Islam, jangan ulama Islam, jangan. Amin. Iya Pak. Kepada orang-orang Kristen di Indonesia jangan mau dibodoh-bodohi oleh ulama-ulama Islam. Itu saja. Amin. Ini Pak Ibnu kalau sudah dibaptis ini jadi penginjil hebat ini. Pak Bombom kalah ini bisa-bisa nih. Iya. Rodan kebenaran itu penuh di Pak Ibnu sekarang Pak. Nanti Pak Ibnu kalau sudah dibaptis ini nanti Saifuddin Ibrahim kalah loh. Jujur. Wah, tobat itu jauh Pak Ibnu. Iya. Karena Pak Ibnu menjaga kekudusan Pak Ibnu ini. Dan mohon maaf, mulutnya tidak ember. Pak Ibnu mulutnya tidak ember. Bukti orang-orang yang dipimpin Roh Kudus mulutnya nggak ember Pak. Beda. Pak Ibnu saya ikuti ya. Meskipun dia dihujat, dihina itu dia jarang menghina. Ini sebenarnya tinggal satu langkah tapi selesai itu. Melejit seperti Paulus ini. Ini bedanya Pak Ibnu ya teman-teman ya. Ya kalau aku sih penilaiannya, untuk aku sih penilaiannya ada di Roh Kudus ya. Jadi aku semua serahkan kepada Roh Kudus yang hadir pada saat ini. Jadi untuk aku memang kebenaran itu memang harus dikumandangkan ya, harus terus Pak Ibnu, mantap Pak Ibnu. Kita selalu dukung bukan karena Pak Ibnu Islam bukan ya, atau Muslim. Kita sama-sama manusia Pak. Kita selalu mencari kebenaran itu Pak, bukan cuma hanya untuk tipu-tipu diri hanya untuk menyenangkan keduniawian kita ya. Kita harus meninggalkan semua ini keduniawan kita karena tidak berguna apa-apa. Karena apa? Kita tidak akan lama di dunia yang berdosa ini Pak. Makanya kita perlu jaminan hidup itu, jaminan keselamatan itu Pak. Mantap. Ya. Itu si Nandar itu lagi bersihin itu di kamarnya itu mencret dia lari, dia turun sendiri, dia lari sendiri itu. Ya mencret Pak. Mencret lagi dibersihin Pak. Ada Nandar tadi Kang. Itu sudah Pak, Nandar tuh si Anu sudah itu. Dia menyamar, dia nggak mau Anu. Tadi kan waktu dia masuk kan saya nggak kasih dia bicarakan, dia telepon saya berapa kali. 3 kali telepon saya. Cuma dia jadi Anu itu dia pura-pura bodoh, pura-pura nggak mau jawab, dia sengaja pura-pura bodoh. Ya memang bodoh Pak, bukan pura-pura kok, gimana sih? Pak Ibnu jelasin dengan kronologis gitu kok. Maksudnya nggak mau dijawab tanya Al-Quran, nggak mau dia nggak mau. Iya, dia itu kalau di sini jadi ibing Pak. Kalau ibing itu kan memang pelawak Pak. Gitu.
Kalau Ya, Nandar ya dia sok-sok serius, sok-sok kasihan apa? itu malah kasihan cuma karena mereka sebenarnya itu tidak paham Al-Quran, kan baru masuk Islam. Saya tidak paham Al-Quran itu. Pak Ibnu, Sama aku dengan ada pertanyaan Pak Ibnu. Aku di buku sejarah lama dikasih tahu yang namanya apa? Ayat yang apa kun fayakun itu ada di ayat 100 dulu, Pak, katanya, Pak. Itu betul nggak, Pak? Makasih Pak Yan Tobing. ya saya tidak ingat nomor ayatnya. Istilah Ya. kun fayakun. Ya, itu ada di ayat 100 nomor 3. Ya, itu Pak Ibnu disaksikan seluruh dunia loh Pak Ibnu ini. Pak Ibnu menjawab dengan baik, disaksikan seluruh dunia, Pak. Eropa, Amerika, Hong Kong, itu Asia mendengar semua. Ya, Pak. Mantap Pak Ibnu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penjelasan saya ini umat Kristen tidak dibodoh-bodohi oleh ulama Islam. Amin, Pak, amin betul, Pak Kita Ibnu. harus lebih kuat, betul, Pak, betul. Iya. Ya. Karena Pak Ibnu membunuh ya pertanyaan itu ya tadi ya. Contoh saya suruh menjelaskan Tuhan, kamu ngerti nggak definisi Tuhan? Kan begitu. Kamu mengatakan saya munafik, kamu ngerti nggak tentang definisi munafik? Kan mereka nggak ngerti asal mangap aja. Wih, luar biasa Pak Ibnu itu. Betul itu pertanyaan yang luar biasa Pak Ibnu. Makanya langsung lari. Lari. Iya, mulus dan mentret-mentret Pak itu Pak. Iya. Ini tinggal si Ibnu lagi satu nih, si Ibnu nih, Ibnu yang tukang, kan ada nama Ibnu. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.